Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hajah Norbaiti selaku Kepala SMA Negeri 13 Banjarmasin yang merupakan pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama yang beralamat di Jalan Setia, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memilih topik pengembangan komunitas belajar. Adapun judul yang saya tarik adalah komunitas belajar dalam sekolah sebagai solusi untuk meningkatkan pembelajaran. Selaku pelaksana Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, saya sudah memasuki di tahun ketiga, yang mana selaku kepala sekolah saya menginginkan dan memiliki tanggung jawab untuk dapat melaksanakan pengimbasan berbagi praktek baik kepada semua sekolah-sekolah yang ada di lingkungan wilayah kerja saya. Dalam hal ini, kepala sekolah berupaya secara internal melakukan penilaian terhadap semua guru yang ada di sekolah dan berkeinginan agar semua guru di SMA Negeri 13 Banjarmasin mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kurikulum merdeka, yaitu pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan pembelajaran dengan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Melihat fakta di lapangan, saya akui masih ada guru senior yang belum menunjukkan kemampuan untuk penguasaan teknologi. Sementara untuk kurikulum merdeka, seorang guru dituntut untuk dapat belajar dan menguasai pembelajaran di dalam kelas, yaitu belajar lewat PMM. Guru sebagai pemimpin pendidikan harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, dan mampu membimbing, berkepribadian, serta abadi sepanjang masa, sehingga dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Namun, dengan banyaknya guru yang ada di SMA Negeri 13 Banjarmasin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk melihat guru yang memiliki kelebihan di sekolah kami sudah di atas 85%, sehingga implementasi kurikulum merdeka dapat berjalan dengan mulus dari tahun ke tahun. Namun, ketika sampai di tahun ketiga, di mana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran mulai melihat tantangan ketika seluruh guru sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan paradigma baru. Muncullah tantangan di mana sebagian kecil guru masih ada yang belum begitu mampu memahami secara mendalam tentang kurikulum merdeka. Mereka ini adalah guru-guru senior yang belum begitu menguasai teknologi. Langkah yang sudah dilakukan adalah saya selaku kepala sekolah sudah membuat berbagai kegiatan yang diantaranya adalah memprogramkan kegiatan belajar di PMM, IHT, workshop, rapat koordinasi dalam setiap kesempatan, supervisi dan penilaian kinerja guru. Saya memberikan kesempatan yang besar kepada guru senior tersebut untuk dibimbing secara khusus oleh guru muda sebagai pendamping untuk memulai mereka mampu mengoperasikan laptop dan membuka PMM untuk mendengarkan video dan bahkan mempelajari tentang bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian saya sendiri sering melakukan pendekatan dengan cara berbincang santai sambil membimbing mereka bagaimana menjadi guru di kelas dengan paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menyampaikan bahwa sekarang ini guru di dalam kelas mempunyai peran sebagai fasilitator dan yang harus aktif itu adalah siswa. Dalam bincang santai ini mereka justru merasa paham dibandingkan dengan belajar sendiri atau pada kegiatan formal yang sering dilaksanakan di sekolah. Bahkan saya selaku kepala sekolah memulai dengan pelan-pelan di saat ada guru yang kosong mengajar, meminta untuk mereka membuka PMM. Dan sambil saya cek sampai berapa topik mereka sudah menyelesaikan pelatihan. Munculnya program dari Kemendikbudristek tentang komunitas belajar di sekolah adalah merupakan sebuah terobosan yang bisa dilaksanakan. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang belajar bersama
dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar dalam sekolah adalah salah satu cara atau strategi peningkatan kompetensi guru yang diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Poin penting komunitas belajar dalam sekolah berfokus pada murid. Yang pertama adalah bahwa kombel dalam sekolah ini tidak sama dengan pelatihan di dalam sekolah. Kemudian yang kedua, kombel dalam sekolah fokus pada penyelesaian masalah atau tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh murid ataupun membahas perencanaan pembelajaran dari materi yang diprediksi akan sangat menantang bagi murid. Kemudian yang ketiga, topik diskusi dalam komunitas belajar harus disepakati bersama sesuai kebutuhan anggota. Keempat, dominasi diskusi dalam komunitas belajar adalah tentang murid, dan murid. 5. 3 ide besar profesional learning community yang merupakan optimalisasi dari komunitas belajar yang diadopsi dari teori Ricketts-Duport dengan 4 pertanyaan kunci akan membantu menempatkan fokus pada pembelajaran murid. 6. Guru memerlukan lingkungan belajar yang ramah guru untuk belajar di komunitas, sehingga semua guru dapat terlibat aktif. Penerapan tata nilai menjadi hal yang sangat penting untuk selalu diingatkan dalam komunitas belajar dalam sekolah. Ragam aktivitas belajar bersama dan berbagi praktek baik di komunitas belajar dalam sekolah adalah: pertama, berdiskusi tentang modul ajar dengan topik yang menantang buat murid, rubrik penilaian, asesmen, dan sebagainya. Kedua, bertukar menilai hasil belajar murid. Ketiga, berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi murid dan mendiskusikan alternatif pemecahan masalah secara bersama-sama. Keempat, saling mengobservasi pembelajaran di kelas dan melakukan refleksi hasil observasi bersama-sama, misalnya lesson study. Kemudian yang kelima, berbagi praktek baik yang telah dilakukan. Kemudian keenam, melakukan penelitian tindakan kelas bersama terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi. 3 ide besar komunitas belajar dalam sekolah. 1. Berfokus pada pembelajaran, di mana pendidik dan tenaga kependidikan perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? 2. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang pertama, kolaborasi untuk menciptakan pemahaman. Yang kedua, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Yang dilakukan adalah: pertama, berefleksi awal. Guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid pada mata pelajaran atau kelas tersebut, seperti hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, atau data lain yang relevan. Berdasarkan hasil diskusi ini, guru melakukan refleksi dan menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin mereka diskusikan di komunitas belajarnya. Mereka juga menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid. Perencanaan. Pada tahap ini, guru dapat berkolaborasi, mengembangkan perencanaan pembelajaran, atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model. 4 pertanyaan kunci dapat digunakan guru ketika mendiskusikan perencanaan pembelajaran, yaitu: pertama, apakah hal ini yang kita ingin murid capai? 2. Bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut? Ketiga, jika murid belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang akan kita lakukan?
Dan keempat, jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan apa yang harus kita lakukan? Namun, keempat pertanyaan ini tidak harus digunakan semua pada satu sesi belajar di dalam komunitas. Yang ketiga adalah implementasi. Setelah kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, para guru mempraktekkan perencanaan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Saat memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Ketika implementasi perencanaan pembelajaran dilakukan pada salah satu kelas guru dan guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Keempat adalah evaluasi. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing, maka para guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan. Aktifnya Kombel di SMA Negeri 13 Banjarmasin bukan hanya memberikan kemampuan terhadap guru senior yang dulunya kurang mampu dan kurang bersemangat, bahkan berimbas kepada para guru yang sudah mampu secara mendalam memaknai pembelajaran di dalam kelas. Hal ini dikarenakan banyaknya waktu dan kesempatan bagi mereka setiap minggu untuk bertemu dalam Kombel dan berdiskusi memecahkan masalah yang ada di kelasnya masing-masing. Komunitas belajar merupakan program yang sangat efektif bagi guru karena kegiatannya dilaksanakan rutin setiap minggu, sehingga hal-hal yang didiskusikan adalah merupakan hal baru tentang suasana kelas sampai dengan kemajuan pembelajaran murid. Komunitas belajar ini bukan hanya membantu guru dalam menyelesaikan tugasnya, namun lebih mengarah kepada solusi dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih mengarah kepada kepentingan murid, dan murid. Kegiatan Kombel di SMA 13 Banjarmasin ini diimbaskan kepada sekolah di lingkungan kami dan mendapat respon positif serta dapat diimplementasikan. Dari beberapa kegiatan yang terjadi dalam kegiatan Kombel, terlihat adanya hasil dari guru senior yang dulunya belum begitu memahami terhadap pembelajaran dengan paradigma baru, maka dengan adanya Kombel ini membawa mereka untuk memahami kurikulum merdeka seutuhnya. Dan bagi semua guru diharapkan untuk bisa memecahkan masalah siswa lewat Kombel di sekolah, sehingga Kombel di sekolah ini dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pembelajaran. Semoga komunitas belajar dalam sekolah yang ada di SMA Negeri 13 Banjarmasin ini dapat membudaya dan sebagai wadah bagi para guru dalam rangka untuk memecahkan permasalahan mereka, sehingga dalam mengajar di dalam kelas menjadi solusi yang lebih diutamakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.